gold lane, setahu gua yang by rank games, Yangon yang sering pakai Minstar gold lane. Yang ada di lower bracket kita. Itu sering pakai Minstar gold lane. Tapi gua nggak kaget sih. Dengan fleksibilitas hero dari Alter Ego, kita bisa yakin dengan Minstarnya. Oke, Gwyndiara Rome ya. Ini secara 5 hero yang dibawa sama Alter Ego gimana, Wan? Potensial nggak untuk menangin game 1? Aku tetap dukung Aura dong. Biar Alter Ego yang menang. Bener. Ya, karena Tapi kalau dari waktu- segi draft ini bagus banget dari tim AE. Soalnya draft itu benar gak bisa ketebak. Apalagi dengan Minister Godland ya. Ha-ha. Aku juga bingung sebenarnya kan. Minister Godland. Jadi kalau bikin Wan bingung berarti ini emang out of ini ya? Iya, Out of the box banget. Oke. Dari draftnya AE ini. Dan sudah lengkap ya, ini akan menjadi pembuka untuk game pertama kita tim Indonesia Alter Ego yang berhadapan dengan Aurora Filipina. Jadi langsung saja kita serahkan kepada para caster Cornet Mas dan Profesor KB. Alright, menuju match yang kedua. Tapi sebelum kita pergi ke Land of Dawn, Cornet, Ranger Mas, dan KB pengen minta suara terkeras kalian. Alter Champs siap? Alter Champs, 1, 2, 3, tenis indoor, sedangkan pada suaranya! Yes, itu dia. Rasakan getarannya, rasakan genderangnya karena sebentar lagi kita akan menuju Let's Go to the Lane of Town. Yes, dengan draft yang sangat-sangat menarik. Yang sangat-sangat membuat kayaknya malam hari ini saya akan sulit sekali untuk nge-pick Guinevere. Sangat banyak sebenarnya Yes. alasan kenapa ada Minstar ya. Salah satunya adalah kalau kita lihat dari line up-nya Aurora, itu ada Ishunshin punya dash, Lapu-Lapu punya dash, Chow punya dash, dan juga Freya itu sangat mengandalkan sekali dash untuk bertahan hidup. Dikarenakan itulah Minstar muncul. Karena kita tahu sendiri King's Calling akan ngedeny semua efek dash, sehingga tidak akan ada yang bisa mengeluarkan efek dash tersebut. Yes, ini akan menjadi sebuah pilihan yang sangat baik. Dan kalau misalkan Joe Taslim menonton ini, Wah. beliau akan tersenyum dengan lebar sebagai top global dari Minstar ya. Abang gua itu. Abang cocok lu, banget. ush, Iya. mirip banget memang. Iya, tapi Luar emang biasa. cocok banget untuk keluar sekarang. 11-12 sih speknya sama gue. 11-12 12.000 emang ya, tapi inilah. Oh, lihat mainnya agresif banget Ranger Mas. Dimajuin. Terkena Jet Kundo. Kita pakai mereka lebih memilih untuk mengambil semua source yang mereka butuhkan dari early game ya. Dan ya balik lagi draft fighter yang bikin mereka sangat kuat Ranger. Ya ingat, bukan KB. pertama kalinya juga ya. Iya, Karena betul. ini pernah dibawakan, di mana mid lane akan menjadi hyper carry-nya. Oh, tapi kita lihat. Oke, tapi lihat Yasuke first cloud. Dia masuk dive in ke arah jungle Profesor KB tanpa cover. Miskomunikasi kah? Kayaknya mungkin karena terlalu pede juga, karena di Demon Knight udah ngebuang salah satu retry-nya. Jadi mungkin diberaniin kali ya, tapi ya itu dia karena nggak ada backup. Jadi nggak ada yang bisa nge-cover Yasuke di early game. Ya, salah satu counter juga untuk ya seperti yang dibilang sama KB, Freya kalau misalkan udah kena King's Calling ya butuh level 4 sebenarnya. Tinggal kita lihat di fight-fight besar ya. Walaupun kita lihat di sini coba untuk saling kuat-kuatan untuk landing phase. Walaupun kita lihat Arfi agak sedikit bonyok Ranger Mas. Dimaju lagi. Karena belum berada di level 4. Belum ada King's Calling. Lihat Light udah berdansa di depan sana. Ini menandakan satu kemenangan laning gold lane mereka dengan sangat pasti. Yap. Dan menit 2, Turtle akan muncul. Sudah mulai bergerak perlahan-lahan, terlihat dari minimap. Tinggal menunggu saja siapa yang bakal menginitiate duluan. Level sama, power of retribution juga sama. Tapi tampaknya mereka coba untuk komit langsung. Tanpa adanya langsung kita lihat Phantom State. Dimajuin Ranger Mas. Langsung mencoba untuk disoning oleh Nino, tapi dia Kite langsung mendapatkan satu retribution Nino. Heaven's Wrath-nya keluar. Bayangkan kalau Heaven's Wrath-nya nggak keluar itu tidak akan ada pertukaran sama sekali. Dan sedangkan Yasuke mencoba untuk melakukan skill terhadap Chaco yang dilakukan. Berpasukan Alter Ego. Hijume Dragon. kali ini mencoba memberikan satu poin kill kembali dan double kill from Hijume. Langsung dibalaskan begitu saja. Sebuah inisiasi fight. Counterplay yang dilakukan, tapi Mountain Shocker, Turtle Ship dimaju juga sama Yue. Apakah langsung terkena stun? Dan itu dia kombonya. Domen menutup pulang jalan dari Yasuke. Dan akhirnya Yasuke tenggelam di dalam sungai yang sama. Oh my god, Prof, ini fight yang benar-benar di early game yang bahkan terlalu cepat. Fight yang benar-benar saling di counter satu sama lain. Tapi kalau dilihat dari net worth-nya, apakah itu worth it, Prof? Mungkin sekali lagi ya, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana develop dari Hijume-nya. Kayaknya selama Hijume-nya aman harusnya dalam team fight nanti ke depannya, ya Alter Ego bakal fine aja. Karena emang tujuan mereka untuk mengambil 3 fighter, bahkan 4 kita hitung dengan Guinevere, ini adalah untuk memberikan ruang sebanyak mungkin agar Hijume bisa ngedeal damage. Karena nanti damage-nya cuma dari Hijume, hyper carry-nya dari mid lane. Bakal diberikan
balik lagi ya goldnya, itemnya, Viper carry-nya ke arah Jume sebagai user Kimi. Yang kalau kata Kodeluin ini bakal Kimi cucian mobil atau enggak nih? Oh, jangan. Jangan ya, jangan sampai Kimi ya. hoki. Kimi hoki. Kalau Kimi cuci mobil 08 net terakhir. Astagfirullahaladzim. Tapi gue lihat Arvi di sini udah mulai confident dengan adanya King's Call sih. Oh my god, tanpa following up damage. Purifying, berhasil di pop up. Para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Kali ini mereka harus lebih tenang sedikit karena Yue udah ada informasi yang sangat mahal di saat Turtle muncul, Profesor. Yes, 9 detik lagi. Turtle bakal muncul. Terlihat dari networks-nya, sudah mulai mengejar. Dan bahkan sudah mulai terlihat di minimap. Coba untuk bonyokin XP-nya atau tidak, itu pertanyaannya. Karena Light diam-diam bersembunyi. Arvi pun juga sudah nge-clear minions wave. Coba untuk langsung ditarik oleh Edward. Oh Tapi surprise dengan Raven Understake dan Neo, Arvi gagal untuk memberikan sedikit tarikan yang sangat mau dari King's Call. Langsung menuju ke arah belakang, Teamfight menjadi pilihan utama mereka. Diusir mundur, bahkan Edward Prefectors-nya untuk mundur ke arah belakang. Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Mereka punya satu flicker, tapi Edward berhasil fokus menuju ke arah Yasuke. Dan itu dia, dengan adanya Yasuke yang tertik dan membuat para pasukan dari tim Altrigo mereka kehilangan the power of Retribution. Alex mencoba untuk fokus ke arah Demon Kite, tapi Retribution dengan sangat baik membuat Demon Kite terlalu kuat dan Retribution is on point. Dapetin Turtle dan juga bonus kill. 2 point kill dan Federal Strike. Tapi Arvi tidak ada flicker, tidak ada King's Calling. Hati-hati, terlalu cepat untuk mengambil keputusan di arah Turtle-nya. Tapi dari sini, Light hanya sedikit saja untuk buying time. Ngebuat untuk nge-cancel dari recall-nya. Tapi Yasuke gagal untuk ngambil purple buff. Banyak banget ternyata Prof untuk kerugian dari fight barusan. Ya, jujur emang karena mereka nggak siap untuk melakukan team fight. Yang pertama tadi kita bisa lihat Arvi di bottom lane di pressure duluan kan, kena Federal Airstrike, dia buang flicker, dia buang King's Calling. Jadi otomatis Aurora Gaming Philippines bisa dive sebanyak mungkin dan sedalam mungkin. Karena kalau misalkan tadi ada King's Calling, nggak mungkin Light-nya loncat, nggak mungkin juga Demon Kite atau Edward-nya loncat. Udah pasti mereka bakal ketutup semuanya sama King's Calling. Makanya tujuan dari Aurora Gaming Philippines untuk nge-kite, untuk tarik ulur permainan dari Alter Ego, ini adalah sebuah keputusan yang tepat sekali. Dan buat sekarang jadi mereka yang untung. Yes, benar-benar harus coba lebih aware lagi dari beberapa desisi yang bakal mereka ambil. Terutama dari Alter Ego yang terlihat tadi beberapa kerugian yang mereka langsung dapati dari satu momen fight. Walaupun kita lihat di sini net worth-nya mulai agak sedikit jauh, 2.400 dari fight barusan. Dan benar setuju dengan yang diomongin sama Profesor KB. Dilihat dari XP-nya, dibonyokin duluan, tidak ada King's Calling. Dan bahkan ketika di Turtle-nya udah mulai sekarat, mereka langsung fokus terhadap Yasuke-nya. Yasuke nggak diberi ruang untuk bahkan untuk mencet Retribution yang langsung di shutdown. Ketika mereka nggak ada lagi Retribution-nya, itu saatnya untuk Aurora menangin tim fight-nya. Ini Alter Ego harus benar-benar memikirkan sih, apa duluan yang mau mereka keluarkan resource-nya, skills-nya. Karena Aurora Gaming Philippines mainnya kite banget, dia mainnya nunggu banget Bung Kornet. Mereka benar-benar nungguin Alter Ego-nya bikin move duluan, mereka mundur, kalau Alter Ego-nya udah ngeluarin beberapa ultimate, baru mereka nanti bakal kejar balik. Oke, berarti harusnya mereka move duluan ya. Yes, tapi ini menuju ke Turtle yang terakhir sebelum berubah menjadi Lord. Semua spell sudah ready. Dan kita lihat apa yang bakal mereka lakukan. Lebih memilih untuk fight inisiasi duluan atau balik lagi. Sekarang mereka akan mengganti cara bermainnya. Biarkan mereka yang nge-poke duluan atau bahkan bisa dibilang ya biarkan Aurora Gaming PH yang mulai duluan coba untuk ditarik atau tetap dengan hal yang sama. Dari Alter Ego-nya yang bakal fokus untuk nyicil karena Turtle ya. King's Calling. Bakal coba dipasang tapi Valkyrie Descent untuk defensif aja. Informasi yang cukup mahal, no King's Call, the way of Dragon! Berasa mendapatkan satu point kill dengan adanya tidak ada Nino. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka nggak punya crowd control dan Yasuke harus keluar dari zona Aurora Gaming Philippines. Dan Turtle perfect harusnya di tangan dari tim Aurora Gaming Philippines. Lihat mereka zoning outnya jauh sekali. Wah, 3 Turtle. Dan balik lagi ini ngebuat sebuah keputusan yang harus benar-benar diterima di early game. Yang kita lihat lagi-lagi tidak ada kontes, tidak ada pergerakan dari Alter Ego untuk nyoba nge-try ngerebutin Turtle ya. Mereka lebih milih untuk sudah lepaskan dan cari momen fight termasuk di arah mid lane. Apakah mereka mau coba untuk cari satu orang front to back kah? Atau ini udah akan mencari tunggu blundernya aja? Phantom Steed Fokus ke arah belakang, tidak ada purify kembali tapi Yue terlalu kencang burungnya untuk berlari. Tidak dapat digapai oleh kuda dari Yasuke. Tapi ini melihat para pasukan dari tim Alter Ego bukan pertama kalinya juga dia berada dalam under kondisi. Di knockout day pertama,
di game yang kedua dia under kondisi dan dia bisa bounce back. Alright, kalau ngomongin soal winning condition, apa yang harus dilakukan Profesor KB? Alter Ego. Kayaknya karena early game-nya gagal ya. Aha. Jadi mungkin mereka harus menunggu momentum dulu atau ya react. Tunggu Aurora Gaming Filipina yang buka inisiasi seperti yang dari Bung Koret bilang, baru mereka nanti ngebalikin. Oke, mencari sebuah kesempatan react dari penyerangan inisiasi yang mungkin akan dilakukan. Alex, happy birthday! Duel Dragon dan semuanya menuju ke arah Alex. Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming melahap Alex dengan sangat mudah. Dan bayangkan, para pasukan dari tim Alter Ego kali ini mereka kalau nggak melakukan reaksi atau mencoba untuk mencari satu make move, kali ini mereka akan kehilangan kesempatan. Terlalu banyak source skill yang keluar tadi, mungkin bisa diperhitungkan, tapi kalau udah nunggu sampai 10 detik, 15 detik, kayaknya udah reset kembali sih. Apapun bisa terjadi di Mobile Legends, apapun juga bisa terjadi di game yang pertama. Seperti yang sudah kita selalu lihat. Dan apa yang bakal terjadi di mid game ya. Ini kalau ngomongin soal drag to the late game. Menit berapa Prof? Harus mereka tahan untuk Alter Ego dapetin item yang mereka butuhkan. Nungguin sampai Kiminya selesai sih untuk farming. Oh dikejar? Oh dikejar habis The Well Dragon ke arah yang lain. Terketuk sama mereka Yasuke, tapi nampaknya Alex di sana mencoba untuk bertahan seorang diri. Harvey, dia masih punya King's Call dengan Console Gaming. Mencoba menghindar Nino melakukan distraction tanpa ada follow up dari Yasuke. King's Call! Harvey! Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi sayangnya, karena di late damage yang bisa diberikan, tepakan wipe out untuk Alter Ego. Oh, wipe out. Sebuah kiting yang sangat manis dilakukan oleh teman-teman dari Aurora Gaming PH untuk memancing semua source ultimate yang dimiliki Alter Ego Esports, dan ini ngebuat mereka free lord, dapetin tujuan objektif yang mereka inginkan. Semua player mereka dapatkan dan bahkan bonus dari Purple buff seorang Yasuke, Profesor KB. Wah ini dia, minimnya damage ya karena Hijume baru selesai dengan Sky Pierce. Jadi dengan damage HP juga yang sangat nanggung sekali dari Aurora Gaming Filipina, gak ada yang bisa dieksekusi. Mereka stay benar-benar kuat sekali depan sana, dan perbedaan gold yang dari awal ini udah terlalu jauh membuat permainan jadi agak gak imbang memang. Wah, ini sih emang benar-benar harus ngereset kembali dari beberapa fight. Walaupun kita lihat sini sudah ada King's Calling, coba untuk dapat satu orang. Oh, setidaknya mereka berhasil menutup jalan gold winner dari Aurora Gaming Philippines. Edward akan menjadi pilihan kedua, mencoba digocek oleh Alex. Di belakang sana para pasukan dari tim Aurora Gaming mencoba untuk melakukan following up. Jangan lupa untuk ada Walter top lane. Mereka harus ingat hal tersebut, karena Light masih punya The Way of Dragon, dan Light dari tadi membayangi semua rumput yang ada di jungle dari Alter Ego. Sebuah percobaan yang cukup baik untuk distract pergerakan dari Aurora Gaming PH, walaupun memang terlihat di bawah menit 12 sudah tidak ada lagi Holy Defense. Tapi mereka masih bisa untuk mempertahankan. Ini dia Lord yang pertama. Sebuah inisiasi yang sangat baik untuk mendapatkan domain kita ya. Tapi kita lihat juga dia nggak pakai Purify-nya, karena dia tahu emang udah pasti mati dan lebih menahan untuk Purify-nya ya, Be. Iya, dia pakai Purify juga nggak Tetap akan bakal mati juga. bisa ada dash ability, Yes, bakal betul. tumbang-tumbang juga. Dan seperti yang kita tahu sebenarnya sebelum ada King's Call, dia bisa aja loh nge-trigger untuk Valkyrie-nya defensif. Tapi sekali lagi mungkin karena King's Calling-nya keprok terlebih dahulu, dan itu yang ngebuat RV-nya jadi bisa menangkap Domeng. Berarti timing-timingan untuk Valkyrie distance-nya dikeluarin dulu sebelum King's Calling gitu, Be. Iya, mungkin itu tujuannya kali tadi ya. Ya. Mungkin nge-trigger Purify, tapi ternyata ya dapat bonus poin kill, kenapa enggak? Dan itu yang dibutuhkan sama Alter Ego, karena dari tadi kita belum lihat nih inisiasinya, pick off-nya, yang padahal ini harusnya udah dilakukan sekitar 6 menit sebelum di menit-menit sekarang. Sebuah harapan, sebuah doa yang Koret nantikan sebenarnya ketika combo dari Stormbind-nya, King's Calling, dan juga Special Migration Connect dikomboin dengan Filter Requiem, dan itu yang bakal ngerubah segalanya menjadi lebih indah. Tapi itu balik lagi harapan kita ya kan. Iya, Dan itu Traction dia. Pulse juga, kombonya sebenarnya ada, AOE-nya. Ada banget. Alter Ego bener-bener tim yang chaos seperti biasa, dan kita tunggu chaotic tersebut. Yes. Pro team fight-nya. Coba untuk digengkah, Light. Dicari Light, jangan ada Strongman di depan sana. Light berasal dipancing. Distraction yang miss. dilakukan terlalu banyak. Miss kill, ternyata gagal. Sedangkan itu akan menjadi sebuah keuntungan kalau berhasil memakan karena Light. Kenapa? Pertama flicker, dan kedua tidak ada Light di saat Lord. Yes, iya. But at least dapetin flickernya, Be. Dari kita lihat juga 20 detik lagi Lord bakal muncul, tidak ada lagi flicker dari Light. Walaupun memang kalau misalkan itu Special Migration-nya kena, masih ada Immortality, Be, sebenarnya. Ya antara pengen trigger untuk flickernya biar Hijume-nya aman, atau ya mecahin Immortal biar nanti tim fight-nya juga jadi lebih berani buat makan depan. Apalagi buat sekarang kan seperti kita tahu Hijume belum punya stack nih dari Sky Pierce-nya. Dia butuh banget untuk nge-kill minimal 1 atau 2 pemain dari Aurora Gaming Philippines untuk bisa ngebalikin keadaan. Oh, Jet Bundo, Oh Dino, Stormbind.
tapi tidak ada targetingnya. Kai Shifties-nya ini benar-benar lihat perubahan cuaca yang cukup mendung untuk Alter Ego. Membuat Nino kayaknya agak cukup kewalahan untuk bisa membawa momentum dengan strong win yang dia miliki. Sedangkan para pasukan dari tim Aurora Gaming telah melihat di mana pasukan dari tim Alter Ego. Yasuke masih terlalu jauh. Nino mencoba melakukan distraction. Terlalu jauh dan di reset kembali adalah sebuah jawaban. Distraction yang Nino lakukan berhasil. Oh, di reset kembali. Mencoba untuk mencari timing yang tepat. Conceal play dari seorang Light. Masih mencari target yang dibutuhkan. Oh, info yang mahal. Info yang sangat mahal di sini. Oh, yang sangat mahal mencari timing 2 bar lagi menuju 1 bar Lord terakhir Light. Jadi ini paling depan Mereka akan Fighter. mulai masuk dengan preference. Tapi di belakang sana lihat Alex. Di following up. Berhasil melakukan Demon Cut dan lagi musuh dari Yasuke membalikkan sebuah keadaan. Arby memang ter-takedown. Tapi lihat tapi dilakukan Hijume. Melakukan following up bersama dengan seorang Nino. Berhasil melakukan 1 poin kill tambahan membuat Alter Ego berkuasa kali ini. Hijume tidak akan tinggal diam dan Yue. Nowhere to run. Shutdown. Finally terjadi dan flicker berofensif. Membuat Hijume mendapatkan triple kill. Dennis Indoor Senayan mana suaranya? 4 point kill tersisa Edward. Masih mencoba untuk nge-defend tapi kayaknya 1 melawan dunia. Bukan hal yang mudah. And it's wipe out. Wipeout didapatkan oleh tim Alter Ego. Wind of Nature menyelamatkan Hijume, Profesor. Itu dia yang ditunggu-tunggu oleh Alter Ego. Ruang untuk Hijume. Karena once Hijume mendapatkan efek dari Sky Pierce, gamenya bakal jauh lebih mudah untuk Alter Ego. Dan 1 momentum special migration. Alec target karena Demon Kite. Semua langsung berubah. Gak ada efek Immortal, gak ada Rose Gold Meteor. Demon Kite pede betul dia dengan menggunakan Blade of Despair. Tapi dia lupa. Masih ada 1 momentum flicker yang dari tadi disimpan oleh Alec. Akhirnya keluar di follow up Nino. Langsung mengubah alur permainan Alter Ego sekali lagi. Mereka against all odds. Mereka benar-benar udah kehilangan hampir semuanya. Tapi lihat, masih ada harapan lagi dan lagi. Nino membaik. Di depan sana dengan ada Valkyrie. Revival S-Track membuat termasukkan dari tim Alter Ego harus mundur ke arah belakang. Di arah bottom lane. Lord bergerak dengan sangat bebas tanpa adanya Holy Defense. Alec available dengan flicker yang dia miliki. Dan informasi yang didapatkan kali ini belum ada di mana Light berada. Lightnya pulang sih harusnya. Dia recall. Dan masih bisa untuk dibersihkan untuk Lordnya. Tapi memang sebuah timing yang tampaknya sangat-sangat menguntungkan untuk Alter Ego. Teriakan dari Alter Champs melihat sebuah recall yang tampaknya masih bisa untuk menyelamatkan dirinya dari serangan Light. Tapi memang ini kalau misalkan di fight berikutnya, sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal Ishin Shin dan juga special migration masih bisa dihindari dengan Traceless. Dan itu yang harus ditunggu. Stormbind Dari Nino di arah top lane, tanpa ada following up damage. Seharusnya bakal coba menjadi 1 men well break dan fight. Arby di following up tanpa ada King's Call. Mundur ke arah belakang dengan tidak adanya Nino, mereka gak punya badan. Alec mau gak harus mundur. Edward! Flicker Prefighters yang terlalu sakit. Tidak bisa dibendung. Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Edward, sang langganan M-Series. Emang benar-benar mengerikan. Aurora Gaming PH lagi-lagi membuktikan kalau mereka masih cukup kuat untuk membalaskan serangan dari Alter Ego. Dimajuin lagi. Wow. Anti-gravity membuat Nino kali ini tidak bisa menyelamatkan Hijume karena dia masih ter-takedown. Dan Hijume sudah mengeluarkan flickernya. Permasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Mereka setidaknya mendapatkan 1 buah best turret yang sangat mahal. Bahkan Valkyrie tadi cuma dipancing. Setidaknya dapat Hijume. Minimal kehilangan adanya Immortal atau Wind of Nature di sana nanti. 11 menit pertandingan. Sebuah kesalahan kecil bisa berakibat sangat-sangat fatal untuk siapapun. Baik untuk Alter Ego maupun untuk Aurora Gaming PH. Karena sudah mulai terlihat dari 1 momen. Mereka dapat 3 orang. Mereka langsung ke arah best turret. Di arah tengah. Membuang 1 source spell. Flicker dari Hijume sekarang nggak ada. Dan Lord udah mulai muncul. Diam tapi pasti. Roaming Kite di arah belakang. Siapa yang bakal dia incar? Apakah Hijume yang menjadi sasaran Mountain Shocker? Target utama menuju ke arah Hijume yang tidak memiliki pikiran Wind of Nature mencoba untuk menyelamatkan dia, tapi The Well Breaker memecahkan immortality. Hijume versus everybody kali ini akan diselamatkan. Shutdown finally terjadi dan bahkan Demon Kite memotong mendapatkan Alter Ego. Arby tak berdaya dan tak ada Yasuke. Tersisa sosok dari seorang Alec yang mencoba untuk bertahan seorang diri di arah top lane. Tapi itu hanya sementara. Apa konflik akan terjadi? Tapi double kill. Nino versus everybody and wipe out. Alter Ego! Mereka kehilangan 5 membernya dan bahkan mereka langsung di straight push to the best. Aurora Gaming Philippines
1-0 dari sebuah pergerakan yang sangat-sangat baik. Wipe out, dibalaskan wipe out oleh teman-teman dari Philippines. Aurora Gaming PH memanfaatkan situasi yang mereka punya. Ngelit sementara untuk match kedua pada malam hari ini. 1-0 atas Alter Ego. Nevin, kenapa ini terjadi Nevin? Wah, 1 buat Aurora ya. Ini jadi cukup mengejutkan juga karena sebenarnya memang kalau dari early game mereka berjalan dengan sangat lancar. Tapi Alter Ego sempat dapat momen loh, Lim. Berkali-kali bahkan.